apa yang membedakan antara kantor akuntan publik dengan KJA, kantor jasa akuntan? KJA sebenarnya layanan atau services yang diberikan oleh KJA dengan kantor akuntan publik itu mirip, tapi tidak sama itu ya. Kalau kantor akuntan publik, mereka bisa mengeluarkan yang namanya opini, ya, opini. Kantor jasa akuntan tidak bisa mengeluarkan opini. Opini itu apa sih, Pak Beni? Kayak ini loh, Pak, teman-teman. Ya kan ada yang namanya internal auditor. Auditor itu apa sih, Pak Beni? Auditor itu adalah bahasa simpel gini deh. Tukang audit, tukang periksa. Nah, simpel gitu deh. Ya, auditor tuh kayak BPK-nya gitu ya. Ya, kayak bagian pengawasan gitu ya. Tukang periksa lah, bukan pengawasan lagi lebih tepatnya. Kalau pengawasan beda ya. Pengawasan tadi itu berbeda dengan pemeriksa ya. Jadi auditor itu tukang periksa yang audit gitu ya, yang memastikan. Nah, dalam perusahaan itu disebut dengan nama internal audit ya. Jadi karir Pak Beni sebelumnya sebagai senior vice president director di internal audit. Nah, itu tukang periksa di dalam perusahaan itu sendiri disebut dengan nama internal audit ya. Nah, tapi auditor yang eksternal di luar perusahaan tadi itu disebut dengan nama akuntan publik. Contoh, kalau misal teman-teman buat laporan keuangan, ya kan, dalam sebuah perusahaan. Nah, kan nggak mungkin laporan keuangan teman-teman itu nggak diperiksa. Benar nggak sih pakai standar akuntansi keuangannya? Benar nggak sih? Jangan-jangan nanti malah labanya dikecilin atau malah revenue-nya digedein. Nah, siapa sih harus periksa tadi itu? Ya pihak independen, pihak eksternal. Nah, namanya KAP, ya kan? Akuntan public accountant gitu kan. Nah, mereka lah yang wajib memberikan sebuah opini. Oh, ternyata laporan keuangan yang dibuat teman-teman itu adalah wajar tanpa pengecualian gitu ya, bukan valid loh ya, bukan apa namanya reliable, bukan wajar tanpa pengecualian. Nilai-nilainya itu wajar semua tanpa pengecualian gitu. Artinya ya ya oke lah, wajar sih profitnya segitu gitu loh tanpa pengecualian itu ya. Ada lagi wajar dengan pengecualiannya apa itu ya. Ada lagi tidak memberikan pendapat. Nah, itu nanti kalian dapatin di mata kuliah auditing. Nah, itu kantor akuntan publik. Nah, opini yang wajar tanpa pengecualian tadi, itu bisa digunakan untuk lapor pajak. Itu bisa digunakan untuk kita pengajuan kredit pinjaman ke perbankan. Itu bisa digunakan untuk kita ke investor. Kalau perusahaan go public itu kita bisa pakai tuh pada saat nanti para investor kalau mau membeli saham kita. Nah, itu peruntukannya semua ke sana. Nah, nama certified yang kalian harus lulus supaya bisa buka kantor akuntan publik itu adalah CPA, Certified Public Accountant. Yaitu ada level 1, level 2, level 3. Setelah lulus kalian juga harus punya hitungan jam, berapa jam kalian mengaudit ya, baru kalian bisa nanti punya izin itu. Cukup panjang sih ya. Ada lagi Certified Internal Auditor. Ada lagi Certified Management Accountant. Itu Pak Beni yang ngambil juga ya dari ICMA Australia. Jadi kita sebagai manajemen accountant untuk manajemen bisa ngambil sebuah eh, keputusan ya macam-macam tuh. Nah, nanti ada lagi tuh yang namanya certified untuk standar akuntansi keuangan. Sangat banyak teman-teman profesi kita bicara sisi dunia akuntansi ya. Profesi dunia akuntansi itu sangat banyak. Kenapa bisa sangat banyak Pak Beni? Karena seiring dengan terjadinya disruption di bidang teknologi, di bidang cara bayar ya. Dulu kan eh, nggak ada secara penggunaan AI, ya kan, teknologi informasi yang berkembang cepat. Terus nggak ada juga misalnya dengan Bitcoin, mana ada. Sekarang dengan metaverse yang muncul kan, nah itu akhirnya memaksa dunia akuntansi, sebenarnya bukan dunia akuntansi ya, seluruh keilmuan dipaksa untuk beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan tadi ini
sehingga melahirkan sebuah sertifikasi profesional yang baru. Karena keilmuan tadi itu tidak bisa statis ya teman-teman. Nggak bisa dia tenang aja. Nggak bisa. Nggak bisa sebuah standar akuntansi keuangan itu tidak berubah. Berubah terus tuh. Sangat dinamis. Apalagi PSAK kita ya, pernyataan standar akuntansi keuangan kita itu sudah mengadopsi yang namanya IFRS, International Financial Reporting Standard atau International Accounting Standard, IAS biasanya. Disingkat. Itu terlalu beradaptasi karena model bisnis itu berubah, teman-teman. Ya, disruption itu terjadi. Nah, akhirnya profesi kita yang di bidang accounting ini juga ikut berubah. Tapi profesi bukan hanya profesi di bidang accounting, seluruh profesi di bidang keilmuan apapun itu juga mengalami sebuah perubahan seiring dengan terobosan-terobosan tadi. Nah, teman-teman harus menentukan. Misalnya saya setelah tamat kuliah, saya mau jadi nanti expert di bidang KAP Pak Beni, CPA. Oh, sah saja boleh. Tapi saya nggak mau CPA deh, Certified Public Accountant, saya mau Certified Internal Audit. Boleh juga. Nggak mau kayak gitulah. Saya mau Certified Management Accountant. Ya boleh juga. Itu kan mengenai kita punya spesialis ya. Tapi Pak Beni saya mau ambil semuanya boleh nggak? Oh boleh, nggak ada yang salah. Ya nggak ada yang salah. Tapi yang salah itu kalau kalian tidak punya etika. Karena setiap profesi ya itu juga punya etika profesinya. Jadi profesi itu bukan digunakan sembarang-sembarangan. Makanya setiap asosiasi, baik IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, IAPI, Ikatan Akuntan Publik Indonesia, mereka punya kode etik. Konsultan pajak, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, mereka punya sebuah divisi kode etik. Nah, kalau kita melanggar kode etik, kita akan disidang, teman-teman. Bahkan lebih parah lagi, sanksinya izin kita dicabut, bukannya dibekukan. Misalnya, kalau teman-teman jadi seorang akuntan publik kan, meluluskan, teman-teman tahu laporan keuangan tadi itu bohong, nggak benar kan? Tapi teman-teman bilang laporan keuangan tadi itu adalah wajar tanpa pengecualian. Ternyata di kemudian hari ketahuan, wah itu ngaco, ya kan? Wah itu tidak wajar sebenarnya. Teman-teman bilang opini wajar. Nah itu izin akuntan publiknya kantor KAP tadi itu, kantor akuntan publiknya bisa di freeze, dibekuin, nggak boleh pegang klien dulu. Misalnya selama 6 bulan, 2 kali di freeze, izinnya dicabut. Itu ada kode etik. Nah, jadi dimanapun kita berada, etika itu sebenarnya harus melekat terhadap diri kita. Dan itu sudah menjadi bawaan kita sehari-hari gitu loh. Karena hati kita tuh lurus, jujur, tulus gitu loh, punya integritas, bukan mau bengkok-bengkok. Nah, kalau hati kita tuh sudah lurus, tulus, jujur, spiritual leadership sama servant leadership, dimanapun kita berada ya kita pasti beretika dengan sendirinya, tanpa disuruh-suruh, tanpa harus melihat kode etiknya apa aja sih gitu loh. Kode etik itu adalah aturan-aturan etika yang harus kita patuhi. Tanpa membaca itu pun, karena hati kita lurus, tulus, jujur, ya nggak ada masalah gitu loh. Nah itu jangan sampai kita nanti berprofesi kita jadi disidang di kode etik gitu loh. Nah itu kan nggak benar ya. Nah untuk itu Pak Bini rasa ya kita saat ini kita break dulu barangkali ya. 1-2 menit, 3 menit supaya Bu Frida juga bisa ke toilet, bisa peregangan dulu ya Bu Frid. Iya Pak. Oke Bu Frid, silakan Bu Frid.
Udah, Pak. Ini Ya, Bu Frida. udah ke toilet belum? Udah. Udah minum belum? Minum nanti paralel sambil sharing aja, Bu Frida. Bu Frida udah minum? Sudah, Udah makan snack? sudah, sudah, Pak. Ya, teman-teman mahasiswa-mahasiswi udah ke toilet ya. Udah juga mungkin barangkali udah minum, udah makan cemilan ya. Kita masuk ya, Bu Fred. Waspada juga di waktu ya, Bu Fred. Kadang-kadang kalau Pak Beni lagi ngajar, sukanya panjang, Bu Fred. Karena sering sharing pengalaman ya, supaya teman-teman bisa dapetin. Oke, Bu Fred. Wajah Pak Beni sudah pas kembali, Bu Fred, Sudah, di Pak. posisinya. Sudah ya.
Oke, kita mulai Bu Frida. Ya, kita lanjutin ya untuk slide berikutnya. Masuk Ya. pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 1. Konsep entitas usaha. Konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. Oke. Nomor 1 dulu ya. Jadi, tidak adanya, sebenarnya jadi kalau kita bicara gini ya, teman, transaksi untuk, perusahaan kita itu dicatat sesuai dengan transaksi perusahaan gitu ya. Jangan sampai transaksi, kepentingan-kepentingan yang tidak berhubungan dengan jalannya kita punya perusahaan itu juga dicatat gitu loh, yang nggak ada korelasinya gitu ya, tapi dicatat juga tuh jangan gitu loh. Terus yang kedua, kalau bisa yang seorang accounting tadi itu accounting yang punya integritas ya. Jadi jangan dimanipulasi gitu loh. Ya, jangan diubah-ubah. Pak, sebenarnya ini biaya ini sih. Sebenarnya ini biaya makan sih. Sebenarnya ini biaya apa? Bisa nggak kita ubah aja kalimat? Susah kayak gitu ya. Pak Benny sih nggak suka sih. Ingat ya, mau manipulasi data apapun juga, tidak akan bisa membuat kita tuh tambah kaya dari manipulasi. Yang bisa buat kita tuh tambah tinggi kita punya profit, yaitu adalah apa? Perbesar kita punya nilai tambah, sehingga customer itu beli lagi kita punya services atau produk, dan mau mereferensikan ke orang lain. Bukan dengan cara menaikkan profit dengan cara manipulasi data. Untuk apa coba? Mungkin sekali kita lewat, 2 kali kita lewat, 3 kali, ketahuan. Itu sudah perusahaan kita nanti akhirnya endingnya fatalnya itu bisa ditutup loh. Udahlah kalau kita mau buka bisnis, berarti kan kita sudah siap untuk memberikan nilai tambah ke customer kan, berdasarkan customer perspektif ya. Customer perspektif itu penting ya, customer oriented ya, jangan berdasarkan kata kita loh ya. Nah itu pesan nomor 1 ini yang ingin disampaikan itu loh. Itu kurang lebih seperti itu Bu Fred. Nomor 2 Bu Fred. Nomor 2, konsep biaya. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Ya, jadi gini teman-teman. Seringkali ya dalam hal Pak Beni menguji ya, menguji skripsi itu ya. Pak Beni selalu tanya kayak gini, ya. Apa beda biaya dengan beban? Apa beda cost dengan expense? Ya kalau sama, ngapain ada 2 terminologi ini kan? Kapan dipakai cost, kapan dipakai expense? Cost itu bahasa Indonesianya biaya, expense itu bahasa Indonesianya adalah beban, ya kan? Kapan bedanya? Nah, pertanyaan mendasarnya aja, wah kalau boleh Pak Beni bilang ya, hampir pengalaman Pak Beni ya, dari ya kalau boleh Pak Beni bilang 90% mahasiswa kadang-kadang nggak bisa menjawab dengan benar itu loh, ya kan? Padahal mata kuliah akuntansi keuangan nilainya dapat nilainya bagus banget gitu ya, tapi nggak bisa jawab tuh. Itu tadi kita diajarin bagaimana kita memaksa kita untuk menghafal gitu, sehingga kita nggak tahu tuh. Ini akan buka di sini ya. Apa beda biaya dengan beban? Beban itu adalah biaya yang sudah expire. Beban itu adalah biaya yang sudah expire. Expense itu adalah cost yang sudah expire. Ini ulang ya. Beban itu adalah biaya yang sudah expire. Nggak ngerti Pak Beni. Betul. Kalau hanya sekedar menghafal, mana ngerti? Ya, apalagi Pak Beni nggak suka ngafal. Contohnya simpel gini. Misalnya teman-teman itu melakukan buka usaha, lalu kita sewa sebuah ruko gitu ya. Namanya
kita masukin pencatatannya apa. Kita cari ruko tadi. Ya, si Budi menyewa rukonya si Wati, ya. Bu Wati, sewa ruko dong. Untuk apa ya Pak Budi? Oh iya, kami mau buka bisnis nih. Oh, bisnisnya apa? Misalnya bisnis kuliner, bisnis konveksi, apapun lah jenis bisnis yang benar, yang halal ya. Berapa sih biaya sewa rukonya? Kata si Budi ke Wati kan. Oh, kita kasih rukonya karena di pinggir jalan ya dan bagus, lokasi strategis. Kita kasih di angka 120 juta setahun. Lalu Budi hitung-hitung, ya deh, oke lah. Itu sudah net ya 120 juta, sudah 120 juta setahun. Nah, lalu si Budi bilang, oke deh, ya, saya sewa 1 tahun ya. Nah, misalnya tanggal 1 Januari. Si Budi memberikan transfer ke si Wati senilai 120 juta rupiah. Nah, maka jurnal yang kita catat apa? Sewa dibayar di muka, itu di debit, kas atau banknya itu di kredit. Benar kan? Sewa dibayar di muka itu di debit, kas atau banknya itu di kredit. Senilai 120 juta rupiah. Sewa dibayar di muka di debit, kas atau banknya di kredit. Nah, 120 juta rupiah nih. Sewa dibayar di muka, apakah ditaruh di laporan laba rugi atau di neraca? Kita harus paham dulu tuh. Tapi Pak Benny nggak terlalu mempertajam akuntansi keuangan ya, karena mata kuliah ini bukan mata kuliah akuntansi keuangan nih. Ya, kalian nanti belajar di akuntansi keuangan ya. Pak Benny menanyakan cuma sekilas-sekilas saja ya. Sewa dibayar di muka tadi taruhnya di laporan laba rugi Pak Benny gitu ya. Atau di neraca. Nah, kalau di neraca, apakah itu berada di aset lancar, ya, aktiva lancar, atau berada di liabilities, jangka pendek? Kan ada dua ya, aset lancar atau di liabilities jangka pendek. Nah, kapan di liabilities, kapan di aset? Buka lagi ya bukunya di akuntansi keuangan ya. Makanya kalau teman-teman terbiasa menghafal, pasti lupa. Saat Pak Benny sekarang ngomong ini, pasti lupa nih. Loh, Pak Benny nggak lupa, Pak Benny enggak. Kenapa? Karena nggak ngafal. Kalau ngafal pasti lupa. Tapi karena Pak Benny tidak mengajarkan akuntansi keuangan, ya bukan berarti Pak Benny nggak mau sharing ke kalian. Kita fokus ke akuntansi bisnis nih ya, supaya nggak kita overlapping nih ke mata kuliah yang lain. Nah, sewa dibayar di muka, itu kita catat di aset lancar. Ya, kenapa catat di aset lancar, sewa dibayar di muka? Karena itu masih kita punya aset, uang kita sama orang kan, dan kita belum menikmatinya selama 1 tahun. Nah, lalu setiap bulan pasti kita akan lakukan amortisasi. Ya, jadi beban penyusutan sewa dibayar di muka dan sewa dibayar di mukanya ditaruh di kredit. Beban penyusutan sewa dibayar di muka taruh di debit, sewa dibayar di mukanya taruh di kredit. Karena harus mengurangi nilai sewa dibayar di muka yang di aset lancar tadi kan. Senilai 10 juta. Oke. Pak Benny gambarkan dong jurnal umumnya, ledger kasih lihat. Teman-teman, kita nggak akuntansi keuangan ya, bukan Pak Benny sok-sokan gitu, bukan. Pak Benny akan salah kalau Pak Benny terlalu dalam men-sharingkan ke akuntansi keuangan, bukan ke akuntansi bisnis. Pak Benny tidak punya etikanya. Ya, jadi Pak Benny cuma sharing berasumsi teman-teman sudah paham nih. Nah, pada saat sewa dibayar di muka itu kita taruh di aset lancar, sewa dibayar di muka tadi itu berubah kita sebut sebagai cost atau biaya 120 juta di 1 Januari. Ya, cost atau biaya. Setelah jalan 2 bulan
Setelah jalan 2 bulan, ternyata si Budi merasakan tempat tadi itu tidak cocok atau salah ngambil. Ya, salah ngambil, tidak strategis atau mungkin si Budi ketakutan, ya ya mungkin ketakutan yang berlebihan kali ya. Katanya ada ruko tersebut digedor malam hari, tok 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 gitu. Ya, halusinasi si Budi sendirilah. Sehingga si Budi datang ke si Wati. Wati, bisa nggak? Kan gua sudah jalan pakai 2 bulan, ya kan? Boleh nggak sisa 10 bulan, uang gua dikembaliin. Nah, karena si Wati ini baik orangnya ya, ya udah deh, 2 bulan gua nggak bisa kembaliin ya, karena lu sudah pakai 2 bulan. Nah, yang gua kembaliin 10 bulan ini. Nah, 2 bulan yang sudah dipakai tadi itulah yang sebenarnya sebagai beban tadi atau expense tadi yang dicatat di laba rugi. Artinya apa? Biaya sudah expire kan, yang sudah kepake, yang sudah lewat, yang sudah kita nikmati itu loh, 2 bulan tadi. Nah, 10 bulan tadi itu tetap sebagai kita punya cost atau sebagai kita punya biaya. Karena itu belum expire, sehingga kita bisa minta kembalikan kita punya uang. Tapi kalau yang 2 bulan sudah kepake tadi itu sebagai beban atau sebagai expense, expense ya atau beban yang dicatat di laba rugi. Karena di 2 bulan tadi itu biayanya sudah expire. Si Wati nggak mungkin bisa kembalikan lagi uang kita yang 2 bulan tadi. Nah, sedangkan yang 10 bulan uang kita dikembalikan tadi, itu masih kategori biaya atau cost. Karena kita belum menikmatinya. Kita sudah lakukan pembayaran di depan gitu loh. Nah, itulah perbedaan mendasar antara beban dan biaya. Lengkap ya. Makanya setiap mata kuliah ini ada keterkaitan keilmuannya, teman-teman. Waduh, Pak Beni, akuntansi keuangan kemarin saya mendapatkan nilai yang nggak baik sih, Pak Beni. Berpengaruh ya, Pak Beni ya, ke mata kuliah yang lain? Berpengaruh sebenarnya. Jadi tidak ada satu mata kuliah pun yang bisa berdiri sendiri dalam ilmu akuntansi ini, termasuk ilmu-ilmu yang lain ya. Nggak bisa. Saling keterkaitan. Antara ilmu akuntansi keuangan dengan ilmu akuntansi biaya itu keterkaitan. Ada korelasinya. Jadi nggak bisa, Pak Beni, kalau saya sudah nggak suka dengan akuntansi keuangan, apakah nilai akuntansi biaya saya pasti tinggi? Sebenarnya bisa jadi bisa tinggi. Cuma apakah kalian bisa memahami ini secara komprehensif, keseluruhan? Nah, itu kan pertanyaan yang harus dijawab berbeda kan? Nah, makanya seringkali Pak Ben bilang dalam perkuliahan, jangan ngafal. Ya, kalau ngafal itu, makanya kalau kalian ngafal kan, nah, akhirnya muncul apa? Catatan kecil. Ya, bagi oknum, ya oknum-oknum mahasiswa, akhirnya buat contekan kan? Karena pikirnya bisa ngafal. Atau barangkali oknum-oknum mahasiswa pakai ChatGPT. Salah nggak Pak Beni? Pakai ChatGPT? Nggak ada salah, nggak ada benar. Tapi pada saat munculnya sebuah case study yang real, apakah teman-teman bisa menjawab? Nah, itu PR baru lagi. Apakah teman-teman pada saat nanti interview, mau melamar pekerjaan atau jadi seorang entrepreneur, bisa ngomong sama usernya, sama orang yang ngetesnya. Sebentar dulu ya Pak, Bu, mohon izin ya, saya tanya ChatGPT dulu ya. Mungkin nggak tuh? Nah, kalau mungkin ya nggak apa-apa, lakukan aja. Kan nggak mungkin kan? Pada saat kita di interview langsung kita ngomong, sebentar ya Bu, waktu di kampus kemarin, nilai saya ini bisa lulus, karena saya menggunakan ChatGPT. Nah, sebenarnya yang rugi itu sebenarnya siapa? Jadi kalau Pak Beni sebagai dosen, Pak Beni tahu siapa pakai ChatGPT, siapa enggak. Karena pada saat kita berinteraksi di dalam kelas, offline ya contohnya ya, itu Pak Beni sudah tahu tuh, si A dapat, si Budi dapat A, si Wati dapat B, sudah tahu sebenarnya. Tanpa kalian menjawab soal ujian pun, Pak Beni sudah tahu. Ini dapat A nih, ini dapat B, ini dapat C, sudah ketahuan semuanya. Ya, karena jam terbang Pak Beni ngajar itu sudah sangat lama. Pak Beni itu ngajar dari SMP. Ini sudah sangat paham lah.
Nggak bisa dibohongin itu loh. Kertas ujian tadi itu cuma sekedar memformalitaskan, oh ya benar kan, akhirnya si Budi dapat A kan, benar kan, akhirnya si Wati dapat B kan. Sebenarnya sudah tahu, tanpa ujian pun sudah tahu interaksi di dalam kelas itu offline. Nah, ya teman-teman terserah mau menghafal atau buat catatan kecil, oknum silakan. Oknum pakai ChatGPT silakan. Tapi oknum yang mau memahami dan mendapatkan sebuah insight dan bisa bertumbuh, wah itu kenapa nggak itu yang dipilih? Ya kan? Itu ya, poin nomor 2 tadi ya, konsep pengakuan biaya. Oke ya. Nanti kita kenal lagi namanya matching konsep. Matching konsep ya. Ya kalau bahasa simpelnya accrual basis sama cash basis. Ya, itu akuntansi keuangan semua tuh. Accrual basis itu adalah kita mencatat kondisi itu real. Kalau saat uangnya belum diterima, itu namanya bisa piutang, bisa utang. Nah, kalau cash basis mencatat pada saat uang keluar masuk itu dicatat. Uang nggak masuk, ya nggak dicatat sebagai piutang.